Baik teman-teman, saya bernama Vigo Gaspers dari kelas 3 TKJH dari Politeknik Negeri Kupang dengan NIM 2323709192. Di sini saya akan menjelaskan variabel, tipe data, operator, struktur kontrol, fungsi atau metode, array, increment, decrement. Dan di sini variabel merupakan memori yang dicadangkan yang berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai. Contohnya seperti ini, variabel dengan tipe data integer, umur 25. Umur itu variabel dan 25 itu integer. Dan kedua, tipe data, kategori yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Berikut adalah beberapa tipe data umum yang beserta penjelasannya dan contohnya. Baik, di sini yang pertama tipe data primitif, integer atau bilangan bulat. Contohnya umur sama dengan 30. Itu yang kedua float, bilangan desimal. Contohnya tinggi sama dengan 1.75. Yang ketiga string, urutan karakter. Contohnya nama sama dengan petik 2 Andi. Baik, selanjutnya dictionary, kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak berurut. Contohnya mahasiswa sama dengan dalam kurung petik 2 nama titik 2 petik 2 Budi koma petik 2 umur titik 2 21. Yang ketiga tipe data khusus, kumpulan data unik yang tidak berurut. Contohnya Python, angka uniknya sama dengan buka kurung 1,2,3,3. Yang berikutnya non type, menyatakan tidak ada nilai atau kosong. Contohnya Python, hasil sama dengan non. Berikutnya primitif, integer, float, string, boolean. Yang berikutnya composite, yaitu list, tuple, dictionary. Berikutnya khusus, yaitu set, non-type. Tipe data membantu kita dalam mendefinisikan bagaimana kita ingin memanipulasi dan menyimpan informasi dalam program. Yang ketiga operator, simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih operan atau variabel atau nilai. Berikut adalah beberapa jenis operator beserta penjelasan dan contohnya. Dan di sini penjelasan dan contohnya dari operator. Yang pertama, operator aritmetika, digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu penjumlahan atau tambah. Contohnya A sama dengan 5, B sama dengan 3. Hasilnya A tambah B, hasilnya adalah 8. Yang kedua pengurangan. Contohnya Python, hasil sama dengan A kurang B, hasilnya 2. Yang ketiga perkalian. Contohnya hasil sama dengan A kali B, hasilnya 15. Berikutnya pembagian. Contohnya hasil sama dengan A slash B, hasilnya 1.666. Yang berikutnya pembagian atau bulat. Contoh hasil sama dengan A slash 2 B, hasilnya 1. Berikutnya modulas, persen menghasilkan sisa bagi. Contohnya hasil A
hasilnya 2. Yang berikutnya boolean atau bool. Nilai kebenaran yaitu true atau false. Contohnya is aktif sama dengan true. Yang berikutnya tipe data komposit. List kumpulan data yang terurut dan dapat diubah. Contohnya buah sama dengan dalam kurung petik 2 apel, petik 2 jeruk, petik 2 pisang. Berikutnya topel, kumpulan data yang berurut dan tidak dapat diubah. Yaitu contohnya koordinat sama dengan dalam kurung 10.5, 20.5. Berikutnya pangkat, menghitung pangkat. Contohnya seperti ini teman-teman. Dan yang kedua operator perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua nilai. Sama dengan, contohnya sama dengan A sama dengan B, sama atau false, tidak sama dengan. Contohnya seperti ini teman-teman. Yang berikut lebih besar dari. Contohnya lebih besar sama dengan A lebih besar dari B, berarti itu sama dengan true. Lebih kecil, contohnya lebih kecil A lebih kecil dari B, itu sama dengan false. Lebih atau sama dengan, contohnya lebih besar sama dengan A lebih besar sama dengan B, itu hasilnya true, lebih besar sama. Yang berikut lebih kecil atau sama dengan, contohnya lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan B, itu hasilnya false. Operator logika, digunakan untuk melakukan operasi logika. N sama dengan mengembalikan true jika kedua operan true. Contohnya kondisi. Ini contohnya teman-teman. Dan yang berikut OR atau mengembalikan true jika salah satu operan true. Contohnya kayak begini teman-teman. Kondisi sama dengan dalam kurung A lebih kecil 2 OR B lebih kecil 5. Kondisinya true. Oke, yang berikut not, mengembalikan nilai boolean. Contohnya kondisi sama dengan not dalam kurung A lebih besar dari B, itu kondisinya true. Yang keempat, operator penugasan, digunakan untuk menetapkan nilai pada variabel penugas. Yang pertama penugasan sederhana sama dengan, contohnya A sama dengan 10. Yang kedua penugasan tambah sama dengan, dan ini contohnya teman-teman, A tambah sama dengan 5 pagar A sama dengan 15. Yang berikut penugasan kurang. Contohnya A kurang sama dengan 3 pagar A sama dengan 12. Yang berikut penugasan kali. Contohnya seperti ini teman-teman. Terus penugasan bagi, contohnya seperti ini. A sama dengan 4 pagar A sama dengan 6. Rangkuman operator digunakan untuk melakukan berbagai jenis operasi dalam pemrograman seperti matematika, perbandingan, dan logika. Memahami operator ini penting untuk menulis kode. Yang keempat itu adalah struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian penting dari pemrograman yang menentukan alur eksekusi program. Struktur kontrol memungkinkan program untuk membuat keputusan dan melakukan perulangan. Berikut adalah beberapa jenis struktur kontrol beserta penjelasannya dan contohnya.
Yang pertama adalah struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini contohnya teman-teman, if statement, menjalankan blok kode jika benar. Umur sama dengan 18, if umur lebih besar sama dengan 18.2. Print, Anda sudah dewasa. Yang berikut, if else statement, menjalankan blok kode berbeda berdasarkan kondisi. If umur lebih kecil 18.2, print, Anda masih remaja. Else, print, Anda sudah dewasa. Yang berikut, if else statement, menangani beberapa kondisi. If umur lebih kecil 13.2, print, Anda dalam kurung petik 2 Anda anak-anak petik 2 tutup kurung. If umur lebih kecil 18.2, print dalam kurung petik 2 Anda remaja. Else, print dalam kurung Anda sudah dewasa. Berikutnya, struktur kontrol perulangan digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. For loop, mengulang berdasarkan koleksi atau rentang. For in range dalam kurung 5.2. Ini contohnya teman-teman, print mencetak angka 0 hingga 4. Yang berikutnya, while loop, mengulang selama kondisi benar. Ini contohnya teman-teman, hitung sama dengan 0, while hitung lebih kecil 5.2, print dalam kurung hitung tambah sama dengan 1, mencetak angka 0 hingga 4. Berikut adalah contoh menggunakan while untuk meniru perilaku do while. Ini contohnya teman-teman. Penjelasannya, blok kode dijalankan, nilai hitung dicetak dan kemudian dicentremen. Yang kedua, kondisi diperiksa. Setelah blok kode, kita memeriksa apakah hitung telah mencapai 5. Jika ya, kita keluar dari loop dengan break. Yang ketiga, setidaknya satu kali blok kode dijalankan, setidaknya sekali. Bahkan jika kondisi awal sudah memenuhi syarat untuk keluar. Yang keempat, fungsi atau method adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir, sehingga lebih mudah untuk dibaca, diuji, dan digunakan kembali. Nah, ini contoh fungsi dalam Python. Berikut ini adalah contoh fungsi yang sederhana dalam Python. Ini contohnya teman-teman, dan penjelasannya, definisi fungsi. Fungsi tambah didefinisikan dengan 2 parameter dalam kurung A dan B. Return, fungsi mengembalikan hasil penjumlahan A dan B. Memanggil fungsi, fungsi dipanggil dengan argumen S dan 3 dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Yang keempat, output, nilai 8 dicetak ke layar. Fungsi dan metode sangat penting dalam pemrograman karena mereka membantu dalam modalitas dan pengorganisasian kode. Dengan menggunakan fungsi, kita bisa mengurangi duplikasi kode dan meningkat keterbacaan serta pemeliharaan program. Yang kelima adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Array
memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan memungkinkan akses yang cepat. Penjelasan arraynya, yang pertama tipe data. Semua elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama, misalnya integer atau semua string. Yang kedua, indeks. Indeks adalah elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang menunjukkan posisi elemen dalam array. Yang ketiga, ukuran tetap. Di banyak bahasa pemrograman, untuk array ditentukan saat array diciptakan dan tidak dapat diubah. Contoh dari array dalam Python, teman-teman. Di Python kita biasanya menggunakan list untuk tujuan yang sama, tetapi list bukanlah array dalam arti ketat. Namun berikut adalah cara menggunakan array dalam Python menggunakan modul. Ini contoh cara menggunakan array dalam Python menggunakan modul, teman-teman. Array adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data. Mereka memungkinkan akses yang efisien ke dalam berdasarkan indeks dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman untuk menyimpan dan terstruktur. Yang keenam, increment. Increment adalah operasi digunakan untuk menambah nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini adalah konsep umum dalam pemrograman dan sering digunakan dalam perulangan dan perhitungan. Contoh increment dalam berbagai bahasa. Yang pertama, bahasa Python. Di Python kita tidak memiliki operator tambah, jadi kita menggunakan tambah sama dengan untuk melakukan increment. Ini contohnya, teman-teman. Hitung sama dengan 0, hitung tambah sama dengan 1, print hitung. Menggunakan loop for in range dalam kurung s.2, hitung tambah sama dengan 1, menambah 1 pada setiap iterasi, print dalam kurung hitung, pagar mencetak s. Penjelasan increment yang pertama, tujuan. Increment sering digunakan untuk menghitung jumlah untuk iterasi dalam perulangan. Yang kedua, operasi. Biasanya dilakukan dengan menambah nilai 1 ke variabel. Dalam beberapa bahasa pemrograman ada operator khusus untuk melakukan ini, seperti tambah-tambah titik. Yang kedua, contoh dari JavaScript. JavaScript kita tidak dapat menggunakan operator tambah-tambah untuk melakukan increment. Dan ini contoh dari JavaScript. Ini jenis dari increment, pre-increment dan post-increment. Increment adalah operasi yang umum digunakan dalam pemrograman untuk menambah nilai variabel. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan operator khusus di beberapa bahasa atau dengan menambah nilai secara manual. Increment sering digunakan dalam loop, perhitungan, dan algoritma lainnya. Yang berikut, yang ketujuh, decrement. Adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini menggunakan konsep yang umum dalam pemrograman, sama halnya dengan increment, dan sering digunakan dalam perulangan atau perhitungan. Ini sama juga dengan increment. Contoh decrement dalam berbagai bahasa. Ini contoh decrement dalam bahasa Python. Kita tidak memiliki operator kurang, jadi kita menggunakan kurang sama dengan untuk melakukan decrement. Ini contoh dari Python punya, teman-teman. Oke. Penjelasan dari decrement. Yang pertama, tujuan dari decrement. Decrement digunakan untuk mengurangi nilai, seringkali dalam konteks perulangan atau ketika mengurangi jumlah suatu variabel. Yang kedua, operasi dari decrement. Biasanya dilakukan dengan mengurangi nilai
nilai 1 dari variabel. Banyak bahasa pemrograman memiliki operator khusus untuk melakukan ini, seperti kurang-kurang titik. Dan ini contoh JavaScript dari decrement. Di JavaScript kita dapat menggunakan operator kurang-kurang untuk melakukan decrement. Let hitung sama dengan 5 titik koma. Ini contohnya teman-teman, jenis decrementnya pre-decrement dan post-decrement. Decrement adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel. Ini dapat dilakukan dengan operator khusus di beberapa bahasa atau dengan menurunkan nilai secara manual. Decrement sering digunakan dalam loop dan algoritma di mana pengurangan diperlukan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.